Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Injang Agatha Dias, NPM 1803050073. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai definisi dari tunawicara. Ada beberapa ahli menjelaskan mengenai tunawicara. Yang pertama dari Frieda Mangunsong. Beliau menjelaskan bahwa tunawicara merupakan hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Sedangkan menurut Dr. Muljono dan Dr. Andi Sujadi mengungkapkan bahwa tunawicara merupakan suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara dan atau kelancaran bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tunawicara merupakan suatu kelainan baik dari pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suara dari bicara formal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Terima kasih. Yang berikutnya yaitu klasifikasi tunawicara. Yang pertama ada ringan, 20-40 dB. Umumnya mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik, hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar secara langsung, sehingga pemahaman mereka sedikit terlambat. Yang kedua yaitu ringan di atas 60 dB. Sudah mulai kesulitan untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk, biasanya mereka sudah menggunakan alat bantu dengar dan mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu sedang, 40 hingga 60 dB, mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain. Suara yang mampu didengar adalah suara radio dengan volume maksimal. Klasifikasi tunawicara secara umum. Yang pertama, keterlambatan bicara atau delay speech. Seseorang yang mengalami keterlambatan bicara dalam perkembangan biasanya jika dibandingkan dengan anak lain. Yang kedua yaitu gagap atau stuttering, kelainan dalam memulai pembicaraan berupa a. pemanjangan fonom atau suku kata depan. Kedua, pengulangan suku kata depan. Ketiga, gerak mulut berbicara namun tidak keluar suara. Yang keempat, anak dengan kekacauan dalam berbicara seperti berbicara terlalu cepat, struktur tidak karuan, repetisi berlebihan. Ketiga, kehilangan kemampuan berbahasa atau dispasia, yaitu kesalahan dalam inti pembicaraan sampai tidak dapat berbicara sama sekali. Yang keempat, kelainan suara atau voice disorder, ditandai dengan perbedaan suara dengan anak normal. Yang kelima, kelainan nada atau pitch. Kelainan ini dapat berupa nada terlalu tinggi, terlalu rendah, atau monoton. Yang keenam, kelainan kualitas suara berupa serak, lemah, atau desah. Yang ketujuh, kelainan keras lembut suara berupa suara atau suara lembut, berupa suara keras atau suara lembut. Penanganan anak tunawicara. Yang pertama, latihan artikulasi. Latihan artikulasi meliputi latihan meniup, latihan bibir, latihan lidah, dan latihan velum. Kemudian, penanganan yang kedua yaitu terapi bicara. Yang ketiga, pengembangan bicara. Yang ketiga, perbaikan bicara. Yang kelima, koreksi ucapan, dan yang keenam, pendidikan bicara. Membantu anak tunawicara. Yang pertama, bicara dengan intonasi yang benar. Yang kedua, gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, gunakan komunikasi verbal, yaitu gerak bibir dan gerak tangan. Yang selanjutnya, bicara berhadapan muka. Yang selanjutnya, latihan gerak bibir dengan cermin. Faktor penyebab tunawicara ada 3 faktor. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum dilahirkan.
Terdapat dua faktor. Yang pertama, hereditas atau keturunan. Disebabkan karena keluarganya ada yang menderita tunawicara. Yang kedua, aneksia. Disebabkan karena janin di dalam kandungan kurang oksigen sehingga mengakibatkan kerusakan pada otak dan saraf. Yang kedua, proses kelahiran atau neonatal disebabkan karena bayi prematur. Bayi yang lahir prematur dengan berat badan yang tidak normal dan lahir dengan fungsi tubuh yang kurang sempurna dapat mengakibatkan ketulian atau tunawicara. Yang ketiga, setelah dilahirkan, terdapat 3 faktor. Yang pertama, infeksi, yaitu setelah dilahirkan anak akan menderita keterbelakangan mental, autisme, defisit dalam perhatian dan interaktif serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Yang kedua, faktor preventif berhubungan dengan gangguan sensorik atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional dikarenakan faktor lingkungan, fisik, dan psikomotorik, antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah pelengahan perilaku. Yang keempat, faktor campuran dikarenakan oleh faktor sentral, periferal, dan lingkungan. Infeksi seperti campak yang menyebabkan tuli prosektif. Virus akan menyerang cairan kokea, menyebabkan anak menderita otitis media atau kokea. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak, disebabkan karena kelainan pada pusat saraf pendengaran dan akan mengalami ketulian prosektif. Yang ketiga, infeksi alat pernafasan, disebabkan karena gangguan pada organ pernafasan seperti jantung, laring, atau gangguan pada mulut dan lidah. Faktor yang berkaitan dengan kelainan bahasa dan bicara menurut Mangkungsong 2019. Yang pertama, faktor senter berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autisme, defisit